Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan minggu pertama kita dengan mata kuliah pemrograman web 1. Saya Muhammad Terul Anam selaku dosen mata kuliah pemrograman web 1 ini, dan di mata kuliah pemrograman web 1 ini ada 3 dosen. Salah satunya adalah saya, kemudian Muhammad Jamaris, dan Bapak Herwin. Nah, dosen-dosen tersebut adalah pengampu mata kuliah pemrograman web 1 ini. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas kontrak kuliah dan pengenalan ataupun sejarah web secara singkat. Nah, kontrak kuliah ini nantinya akan kalian tanda tangani itu melalui aplikasi Zoho. Dan kalau bisa aplikasi Zoho-nya nanti diinstal, kalian login dulu. Setelah itu baru kalian bisa mengisi form di Zoho tersebut. Oke, baiklah, kita akan langsung memulai kuliah perdana kita. Nah, ini adalah CV singkat dari saya. Saya adalah tamatan dari Teknik Informatika STM Kami Riau. Saya masuk di tahun 2010 dan tamat di tahun 2014. Nah, setelah tamat saya diminta mengajar oleh STM Kami Riau selama 2 semester kalau tidak salah saya waktu itu. Nah, kemudian saya dikuliahkan oleh STM Kami Riau dengan beasiswa, kalau tidak salah nama beasiswa adalah pembibitan dosen. Nah, saya termasuk salah satu yang mendapat beasiswa tersebut, dan saya kuliah di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan yang sama, Teknik Informatika. Saya masuk tahun 2015 dan tamat di tahun 2017. Kemudian saya bergabung dengan STM Kami Riau di tahun 2017. Nah, mengenai publikasi, di publikasi ini kalian bisa melihat di Google Scholar saya, atau kalian cari aja di Google-nya, seperti tulisannya nama saya, terus spasi STEMIC, spasi Google Scholar, itu nanti langsung ada nama saya di sana, dan kalian bisa melihat beberapa publikasi yang telah saya publish di berbagai jurnal terindeks. Maksudnya terakreditasi di Sinta. Nah, deskripsi dan tujuan mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memiliki bobot SKS 4 SKS yang dibagi menjadi 2, yaitu 2 teori dan 2 praktek. Berarti kita memiliki 16 kali 2, berarti 32 kali pertemuan. Dan mata kuliah ini bersifat wajib, jadi seluruh mahasiswa STM Kami Riau itu wajib mengambil mata kuliah pemrograman web 1 ini. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam, kritis, dan sistematis tentang karakteristik dan prinsip desain website yang baik, mampu mendemonstrasikan bagaimana teknologi web ini digunakan pada situs-situs web terkini. Nah, ini adalah pokok pembahasan selama 1 semester. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi web dan sejarah internet dan www. Nanti itu kita bahas ya sekilas-sekilas saja di sejarah-sejarah internet dan www ini. Dan kemudian adalah mungkin yang paling lama kita belajarnya adalah di dasar-dasar HTML.
tag HTML, komponen dan atribut HTML. Nah, eh, di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi yang wah sehingga memberatkan kalian untuk belajarnya. Kita pakai aplikasi yang dasar pun ada, aplikasi-aplikasi yang ya bawaan dari Windows lah, itu bisa juga digunakan seperti Notepad. Kalau misalkan ingin yang berwarna biasanya pakai Notepad++, itu bisa, ataupun pakai webnya juga ada. Kalian tinggal menggunakan website di sana, kalian masukkan coding ini benar atau tidak. Dan itu ada di websitenya. Kalau tidak salah saya di Web3 School. Itu coba Web3 School, coba aja dibuka di sana nanti. Kalau tidak salah saya. Tapi nanti kalau salah nanti coba kalian cari yang lain. Oke, setelah tadi kita belajar HTML, kemudian kita akan belajar tentang pembuatan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi client side menggunakan HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Ya paling enggak kalau misalkan kita nggak bisa menggunakan 4 ini, kita gunakan 2 juga nggak masalah gitu. Nah, yang kemudian adalah pengenalan ASP dan ASP.NET. Atau nanti kalau misalkan ada bahasa pemrograman yang lain, bisa kita gunakan juga di sini. JSON atau apa, itu bisa juga kita gunakan di sini. Nah, kemudian adalah pengenalan web form atau class page. Yang selanjutnya dasar-dasar dari Ado.NET. Yang terakhir adalah pengenalan web service. Nah, di pengenalan web service ini nanti kita bagi kelompok, atau di pertemuan kedua nanti kita bagi kelompoknya di sesi Zoom-nya, kita bagi kelompok. Untuk ya kita ingin melakukan perbandingan antara web yang gratis dengan web yang kita beli, atau istilahnya kita beli domain lah, ataupun kita sewa server juga. Nanti bagaimana itu kita lakukan di sini. Nah, ini adalah visi dari program studi teknik informatika, di mana visinya adalah menjadi program studi teknik informatika yang unggul dalam bidang mobile computing di Sumatera tahun 2030. Nah, ini adalah visi dari teknik informatika. Nah, kita langsung masuk ke kontrak kuliah. Nah, kita harus menyiapkan komitmen awal dulu. Bahwasanya walaupun ini menggunakan Zoom, perkuliahan kita nantinya, kita harus punya komitmen. Yang pertama adalah menyiapkan tugas atau bahan diskusi untuk pertemuan atau kuliah pada minggu berikutnya. Nanti sebelum masuk ke minggu berikutnya, nanti saya akan berikan tugas kepada kalian untuk kalian presentasikan, dua orang presentasikan tugas yang saya berikan di minggu sebelumnya. Nah, kemudian bersikap dan berpakaian yang sopan, tidak pakai kaos oblong dan aksesoris yang mencolok. Kemudian ikut terlibat aktif dalam forum diskusi dibuka setelah ada instruksi dosen. Nah, ini juga harus aktif di Zoom ataupun di Meet. Yang kemudian menyelesaikan tugas pada waktu sesuai kesepakatan.
Poin selanjutnya, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Informasi terkait mata kuliah akan disampaikan melalui WhatsApp group. Berpakaian sopan dan tidak memakai kaos oblong atau sendal. Nah, ini adalah penilaian yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Ujian mid semester sekitar 25%, ujian akhir semester 30%, penugasan atau kuis 15%, keaktifan individu dalam diskusi atau seminar itu 20%, dan kehadiran itu adalah 10%. Ini adalah kesepakatan kita melalui WhatsApp group ataupun di Zoom kemarin kita telah menyepakatinya. Nah, setelah kita sepakati kontrak di atas, nantinya kalian akan menandatangani form yang saya berikan melalui Zoho. Nah, baiklah, kita akan memulai atau mengulang kembali lah mata kuliah IT fundamental yang kalian telah pelajari. Nah, ini adalah sejarah website. Website itu berdiri pada tanggal 6 Agustus 1991 oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli komputer dari Inggris yang bekerja di laboratorium fisika Swiss. Nah, pada awalnya website itu dibuat untuk memudahkan para peneliti untuk saling bertukar informasi. Pada tahun 1993, ketika NCSA merilis web browser pertama yang sangat populer, itu browsernya adalah Mosaic, dan Sun membantu adopsinya dengan membuat perangkat lunak atau software web itu secara gratis dan open source. Kalau sekarang mungkin udah banyak ya web yang gratis dan open source seperti Blogspot, terus ada WordPress, terus ada Joomla dan lain sebagainya. Tuh banyak sekali yang bisa kalian lihat, bisa kalian download dan gunakan secara gratis. Nah, pada akhir 1993 ada lebih dari 500 server web dan World Wide Web menyumbang 1% dari lalu lintas internet. 2 dekade kemudian diperkirakan ada 630 juta situs online. Itu berarti sekarang udah banyak, kemarin 630 juta, berarti sekarang mungkin udah 19 tahun, 29 tahun, 28 tahun, ya 28 tahun, ya kemungkinan udah lebih dari 800 juta mungkin. Karena semakin banyaknya orang yang ingin memiliki web pribadi. Dan setiap organisasi sekarang itu sepertinya udah memiliki situs webnya. Seperti kalian lihat saja setiap universitas ataupun perguruan tinggi itu pasti memiliki website. Belum lagi perusahaan-perusahaan pasti memiliki website. UMKM pun kadang-kadang memiliki website juga. Jadi banyak sekali website di dunia ini. Nah, ini adalah web modern. Salah satu anggota IETF, Tim Berners-Lee memiliki konsep ruang informasi yang universal yang dia sebut World Wide Web. Itu ada bukunya milik Tim Berners-Lee tahun 92. Dia mengembangkan gagasannya dengan bantuan
Angel Bird yang mendorong dia untuk melanjutkan pekerjaannya meskipun karyanya ditolak di conference seperti ACM Hypertext tahun 91. Berarti dia dulu punya gagasan ini lalu ditolak. Ya, karena dulu kan web ini belum dikenal. Dia baru mengkonsep. Jadi kalau kalian punya konsep itu jangan buru-buru menyerah kalau ditolak di satu perusahaan misalnya. Kalian buat proposal terus ditolak, itu jangan kalian putus asa karena banyak juga orang yang ya memiliki konsep yang brilian tapi ditolak oleh organisasi besar karena ya yang pertama mungkin konsepnya kurang menarik atau mereka sama sekali nggak tertarik dengan konsep kita, nggak sejalan dengan apa yang mereka lakukan gitu. Nah kalian bisa mencari tempat lainnya seperti yang dilakukan Berners-Lee ini. Dalam IETF, Berners-Lee, Fielding, Connolly, Mansinter dan lain-lain mempelopori pengembangan URL atau Universal Resource Identifier, HTML atau Hypertext Markup Language, dan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dengan tujuan agar web dapat diterapkan dengan aturan yang sesederhana mungkin. Nah, menurut Berners-Lee, web adalah ruang virtual untuk penamaan informasi yang dibangun di atas infrastruktur fisik internet dan dibangun melalui spesifikasi yang dapat diterapkan oleh siapapun. Tidak ada komputer pusat yang mengendalikan web. Web bukan tentang hal fisik yang ada di suatu tempat tertentu. Web adalah ruang di mana informasi bisa ada. Ini kata Berners-Lee tahun 2000. Oke. Nah, kita masuk ke protokol. Protokol adalah konvensi atau ketentuan dalam mentransmisi informasi antar dua atau lebih agen. Nah, agen di sini ini ada banyak. Ada web browser sampai ke penggunanya, itu disebut agen. Makanya dia mentransmisikan informasi antara dua atau lebih agen. Jadi pengguna itu disebut agen, web browser itu disebut agen, dan lain sebagainya. Nah, sebuah user agen dapat berupa apa saja, mulai dari browser web sampai dengan mesin penalar otomatis yang bekerja atas nama agen lain. Biasanya seorang manusia, kalau agennya tadi. Nah, protokol utamanya adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, HTTP ini pasti kalian gunakan. Kalau sekarang ini ada HTTPS, yaitu pengembangan dari HTTP. Itu setiap kali kalian ingin menuliskan itu, ya dia secara otomatis muncul. Misalkan kalian pengen sar.ac.id, pasti dia muncul di belakang. Nah, HTTP ini adalah protokol yang awalnya ditujukan untuk mentransfer dokumen hypertext, tetapi sekarang digunakan untuk transfer hampir semua encoding melalui web, termasuk mentransfer pesan SOAP berbasis XML dan web service. Itu kata Box dan kawan-kawan tahun 2000. Nah, ini adalah perkembangan web. Web itu terbagi, sekarang itu ada 3, web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Nah, pada masa web 1.0, di mana web pertama kali berawal dan masih statis karena pembuat web dan pengguna web hanya terjadi komunikasi satu arah. Ingat kuncinya satu arah di web 1. Berarti kalau kalian membuat web hanya informasi saja, berarti web kalian masih web 1. Bukan berarti web 1 ini jadul, tapi memang misalkan kita hanya ingin memberikan informasi saja. Itu kan banyak dilakukan oleh banyak perusahaan sekarang ini. Nah, kemudian pada masa web
Dua, berbagai fitur-fitur dan inovasi baru bermunculan membawa suatu pandangan baru bagi dunia web. Istilah Web 2.0 disebut oleh Dougherty dan Orley, media yang melakukan brainstorming dengan Craig Klein dari Media Live untuk menghasilkan ide konferensi di mana mereka menjadi host. Itu seperti yang kita lakukan di Zoom atau Meet, itu masuk ke Web 2. Nah, di Web 3, mesin akan memiliki kemampuan untuk membaca halaman web yang manusia lakukan seperti saat ini. Dan ciri-ciri Web 3 adalah adanya tren teknologi, salah satunya adalah API, Application Programming Interface, atau kalian kalau misalkan ingin membuat ingin menggunakan GPS, nah kalian tuh bukan GPS-nya yang aplikasinya diambil, tapi API-nya yang kalian ambil, kalian letakkan di aplikasi kalian. Tapi kalau sekarang GPS itu yang milik Google itu udah berbayar. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan API-nya ya kalian harus bayar gitu. Kalau dulu masih gratis. Dia tahun 2017 atau 2018 saya lupa. Itu udah mulai berbayar. Di bawah tahun itu masih gratis. Nah, API merupakan sebuah interface yang diimplementasikan dengan menggunakan software sehingga software dapat saling berinteraksi dengan software lain. Ketika kita memperhatikan di masa Web 3, kita dapat melihat bahwa web service mulai ada dan menjadi tren teknologi. Nah, adapun ciri-ciri Web 1.0 yaitu web page bersifat statik, di mana website hanya bersifat read only sehingga terjadi komunikasi satu arah. Pembaca hanya dapat menerima informasi tanpa berkontribusi dalam memberikan informasi. Ini biasanya ada di website-website kampus yang profil biasanya. Ada satu halaman khusus profil ataupun sejarah, itu kan nggak bisa dikomentari, nggak bisa diapa-apain, mereka hanya memberikan informasi saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan frame visit, yaitu tampilan beberapa web page dalam satu Windows. Nah, itu bisa kalian lihat misalkan kalau orang itu di blog-blog zaman dulu sih, beratnya kalau kalian buat web itu banyak dalam satu Windows itu. Mereka nggak membaginya gitu, hanya satu frame itu aja ada semua berita, itu bisa kalian baca di sana. Kalau sekarang ini kan udah dipisah-pisah gitu. Ini udah jarang kita temuin. Nah, kemudian adalah penggunaan tag HTML seperti Blink dan Mercury. Kemudian penggunaan button dengan format GIF biasanya 88x31 untuk promosi produk. Nah, ini bisa kalian lihat di berbagai situs-situs yang ya ini gratis lah, film gratis atau streaming, itu banyak sekali format GIF seperti ini. Nah, ini kemudian adalah ciri-ciri Web 2. Yang pertama, pengguna web dapat mengubah isi web page. Kemudian berarti dia sini sudah menggunakan database. Pengguna itu bisa merubah-rubah isinya di dalam, terus ditampilkan lagi keluar. Nah, kemudian pengguna webpack untuk berhubungan dengan user lain, seperti pada situs Facebook, karena pengguna mudah untuk berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan kerabat atau temannya. Ya, Facebook, ya Instagram, itu juga udah termasuk ke Web 2. Nah, yang ketiga yaitu share konten
yang cepat dan efisien seperti YouTube, di mana pengguna bisa mengunggah video dengan relatif cepat dan berbagi video pada pengguna yang lainnya. Itu juga termasuk web 2. Kemudian yang keempat yaitu cara baru untuk mendapatkan informasi, yaitu really simple syndication atau RSS, dengan menggunakan RSS di mana user akan mendapatkan notifikasi jika sebuah web page terupdate. Nah, kemudian koneksi internet tidak hanya melalui perangkat komputer saja, tetapi bisa diakses melalui perangkat lain seperti handphone. Nah, teknologi lain di web 3 tadi, beberapa teknologi kita sudah sebutkan di atas. Ini adalah teknologi lain yang ada di web 3. Yang pertama adalah SOAP, Simple Object Access Protocol, standar untuk bertukar pesan berbasis XML melalui jaringan pada sistem operasi dengan sistem operasi lainnya menggunakan HTTP atau XML untuk pertukarannya. Nah, yang kedua yaitu REST, Representational State Transfer, suatu gaya arsitektur perangkat lunak untuk mendistribusikan sistem hypermedia seperti www. Contoh pada bidang pendidikan terdapat pada penelitian dengan contohnya itu bisa dilihat di penelitian RESTful Web Service untuk integrasi sistem akademik dan perpustakaan Universitas Perjuangan. Itu bisa kalian lihat di judul jurnal itu, di mana API dibuat menggunakan metode RESTful dengan format JSON untuk pertukaran data antara sistem informasi perpustakaan dengan sistem informasi akademik. Nah, itu mungkin kalau belajar ini nanti ada di mata kuliah web 2 ataupun web lanjutan. Nah, kemudian ada WSDL, format XML yang dibuat dan diterbitkan untuk menerangkan web service. WSDL mendefinisikan pesan-pesan yang dikirim ke web service dan menuju web service koleksi-koleksi pesan digital seperti prototype dan antarmuka. Bagaimana prototype dijadikan wire protocol di mana service itu ditempatkan. Nah, kemudian ada WDDX atau Web Distribution Data Exchange. Nah, metode pertukaran data dari suatu lingkungan yang berbeda, struktur layanan web dapat dibangun menggunakan Simple Object Access Protocol atau Representational State Transfer, sedangkan fungsi direpresentasikan dalam bentuk teks, format JSON atau XML. Secara umum format menggunakan JSON atau XML. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait dengan kontrak kuliah dan pengenalan sedikit sejarah web. Nah, jika ada pertanyaan kalian bisa kirim email ke khairul-anam@sar.ac.id atau bisa langsung japri saya di WhatsApp saya, atau bisa juga bertanya di WhatsApp grup atau saat kita ketemu di Zoom ataupun Meet. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.